Di tengah lembaran sejarah para nabi, kisah Nabi Ilyasa alaihissalam seringkali tertutupi oleh kisah-kisah nabi lainnya yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Namun, walaupun hanya disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran, nama Nabi Ilyasa tetap bercahaya sebagai salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisahnya adalah tentang keberanian, ketulusan, dan kesetiaan seorang utusan Allah dalam menjalankan dakwah di tengah-tengah kaum yang keras kepala, yakni Bani Israel. Dalam kisah ini kita diajak merenungkan bagaimana seorang nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 86 sampai 87 sebagai lebih dari seluruh umat pada masanya, dan di surat Syad ayat 48 sebagai orang yang paling baik, menjalankan tugasnya sebagai pembimbing umat di masa penuh cobaan. Firman Allah tersebut menggambarkan keutamaan dan keistimewaan Nabi Ilyasa, meskipun detail kehidupannya tidak banyak diungkap. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Al-Quran Surah Syad ayat 48. Ketika membaca nama Nabi Ilyasa alaihissalam, mungkin sebagian orang keliru mengira bahwa beliau adalah anak dari Nabi Ilyas alaihissalam. Keduanya memang memiliki nama yang mirip dan saling terhubung dalam tugas kenabian, tetapi mereka adalah 2 sosok yang berbeda. Nabi Ilyas adalah guru dan pembimbing bagi Nabi Ilyasa yang melatihnya untuk berdakwah dengan kesabaran dan keteguhan hati di tengah tantangan yang luar biasa. Nabi Ilyasa alaihissalam hidup di masa ketika Bani Israel, meskipun sudah menerima berbagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi sebelumnya, kembali tergelincir ke dalam kemaksiatan dan penyembahan berhala. Mereka menyembah patung-patung seperti Baal, menghamburkan harta untuk kesenangan duniawi, dan melupakan ajaran para nabi yang telah diutus sebelumnya, termasuk Nabi Ilyas alaihissalam. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam wafat atau menurut beberapa riwayat diangkat ke langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyasa untuk melanjutkan dakwah. Sebuah tugas yang tidak mudah, mengingat Bani Israel adalah kaum yang keras kepala, selalu mencari alasan untuk menolak kebenaran, dan kerap kali menuduh para nabi sebagai pembawa ajaran yang sesat. Namun Nabi Ilyasa alaihissalam adalah sosok yang tidak mudah goyah. Sebagai seorang yang telah ditempa oleh ujian hidup, kesabarannya menjadi panutan. Dalam setiap langkah dakwahnya, beliau selalu membawa misi untuk mengembalikan Bani Israel kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan mereka akan bahaya menyekutukan Allah, dan mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid. Meskipun kisahnya hanya disebutkan secara singkat, posisi Nabi Ilyasa di sisi Allah sangat mulia. Al-Quran mengangkat nama beliau bersama nabi-nabi besar lainnya, menunjukkan bahwa beliau memiliki kedudukan istimewa di antara manusia pada masanya. Begitu juga kepada Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Luth. Tiap-tiap mereka kami lebihkan daripada umat seluruh alam pada masanya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 86. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Ilyasa termasuk salah satu nabi yang diutamakan dibanding umat lainnya. Keistimewaan ini menjadi bukti bahwa perjuangan Nabi Ilyasa dalam menjalankan dakwah adalah sesuatu yang layak untuk dikenang dan dijadikan pelajaran bagi umat manusia. Selain itu, Nabi Ilyasa juga disebut bersama Ismail dan Zulkifli sebagai orang-orang yang paling baik dalam surah Syad ayat 48. Ini adalah penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi yang tetap teguh dalam menghadapi kesulitan. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Dalam sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik lembah hijau, di tengah kesunyian malam yang dipenuhi suara binatang malam, seorang anak kecil bernama Ilyasa terbaring lemah di atas tikar lusuh.
Napasnya terengah-engah, matanya tampak sayu, dan tubuhnya yang kecil terlihat begitu ringkih. Di sampingnya, seorang ibu dengan wajah penuh kecemasan menggenggam tangan anaknya. Keringat dingin membasahi dahinya dan air matanya terus mengalir tanpa henti. Ya Allah, jangan ambil anakku, bisiknya dengan suara lirih, hampir seperti rintihan. Aku tidak tahu harus kemana lagi, memohon pertolongan. Anak ini adalah segalanya bagiku. Ilyasa adalah satu-satunya anak dari keluarga sederhana itu. Sang ibu telah kehilangan suaminya beberapa tahun yang lalu karena perang yang melanda desa mereka. Kini penyakit yang parah hampir merenggut satu-satunya harapan hidupnya. Namun di saat yang sama, desa itu juga dihantui oleh suasana ketakutan. Para prajurit Bani Israel yang zalim tengah mengejar Nabi Ilyas alaihissalam, seorang nabi yang mereka anggap sebagai pengganggu karena ajarannya bertentangan dengan penyembahan berhala Baal yang mereka anggap sebagai dewa pelindung. Nabi Ilyas yang terus menyerukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini menjadi buronan yang mereka kejar hingga ke pelosok desa. Saat itu Nabi Ilyas alaihissalam tengah dalam pelarian. Kaum Bani Israel yang zalim mengejarnya, menuduhnya menyebarkan ajaran sesat karena menyerukan untuk meninggalkan berhala Baal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkahnya membawanya ke desa kecil itu. Dalam pencarian tempat persembunyian, beliau tiba di depan gubuk tua tersebut. Nabi Ilyas mengetuk pintu perlahan. Sang ibu, yang awalnya takut membuka pintu, akhirnya mengintip dari balik celah kecil. Wajah Nabi Ilyas yang tenang dan penuh wibawa membuatnya merasa aman, meskipun tidak mengenal siapa yang berdiri di hadapannya. "Siapakah Anda, wahai orang asing?" tanya sang ibu, suaranya penuh keraguan. "Aku adalah Ilyas, seorang hamba Allah yang tengah melarikan diri dari orang-orang yang zalim," jawab Nabi Ilyas dengan lembut. "Adakah aku bisa menumpang berlindung di tempatmu?" Sang ibu yang sudah tak memiliki apa-apa selain anaknya, mengangguk pelan. "Masuklah, wahai orang asing. Tempat kami memang kecil, tetapi kau bisa berlindung di sini." Ketika masuk ke dalam gubuk itu, pandangan Nabi Ilyas tertuju pada Ilyasa yang terbaring lemah di atas tikar. Mata beliau menyiratkan kepedihan saat melihat kondisi anak kecil yang hampir kehilangan nyawanya. "Apa yang terjadi pada anak ini?" tanya Nabi Ilyas kepada sang ibu. Sang ibu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Dia sakit sejak beberapa bulan lalu. Aku telah mencoba segala cara, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Aku hanya bisa berdoa agar Allah menyelamatkannya." Nabi Ilyas mendekat, berlutut di samping Ilyasa. Beliau meletakkan tangan di atas dahi anak kecil itu yang panas seperti bara api. Lalu beliau menengadahkan tangan ke langit, wajahnya penuh kekhusyukan. "Ya Allah, Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Jika Engkau berkehendak, sembuhkanlah anak ini, agar ia dapat menjadi saksi atas keagungan-Mu dan membawa umat ini kembali kepada jalan-Mu." Doa itu terucap dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, suasana di dalam gubuk berubah. Angin berhenti berhembus, keheningan meliputi semuanya. Tubuh Ilyasa yang tadinya lunglai mulai bergerak pelan. Napasnya yang tersengal menjadi teratur, dan warna wajahnya perlahan kembali. Sang ibu terkejut. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi? Anakku, dia bergerak!" Ilyasa membuka matanya menatap Nabi Ilyas dan ibunya dengan kebingungan. "Ibu, aku merasa lebih baik." "Siapa lelaki ini?" tanyanya dengan suara yang kini lebih kuat. Air mata bahagia mengalir deras di wajah sang ibu. "Anakku, dia adalah orang pilihan Allah. Dialah yang menyembuhkanmu." Nabi Ilyas tersenyum, tetapi dengan rendah hati berkata, "Bukan aku yang menyembuhkanmu, wahai anak kecil. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepadanya." Sejak saat itu kehidupan Ilyas berubah. Kesembuhan ajaib yang dialaminya tidak hanya memulihkan tubuhnya, tetapi juga membangkitkan imannya. Dia menjadi murid setia Nabi Ilyas, belajar tentang tauhid dan misi untuk membawa manusia kembali kepada Allah. "Wahai Ilyasa," kata Nabi Ilyas suatu hari, "engkau adalah anak yang istimewa. Allah telah menyembuhkanmu bukan tanpa alasan. Dia memiliki rencana besar untukmu." Ilyasa menatap gurunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang harus aku lakukan, wahai Nabi Allah?" "Belajarlah, wahai anakku.
pelajari tauhid, teguhkan imanmu, dan siapkan dirimu untuk tugas yang mungkin tidak akan mudah. Tetapi ingatlah, Allah selalu bersama hambanya yang sabar dan ikhlas. Hari demi hari Ilyasa tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, baik fisik maupun imannya. Nabi Ilyas mengajarinya bukan hanya tentang keimanan, tetapi juga tentang kesabaran dalam menghadapi kaum yang keras kepala. Kaum kita ini, wahai Ilyasa, telah lama tenggelam dalam kesesatan. Mereka menyembah patung-patung mati yang mereka sebut Baal. Dakwah kita tidak akan mudah, tetapi kita harus tetap menyeru mereka kepada Allah, ujar Nabi Ilyas dengan penuh keyakinan. Nabi Ilyasa dikenal sebagai sosok yang bijaksana, meskipun usianya masih muda. Ketika Nabi Ilyas wafat atau menurut beberapa riwayat diangkat ke langit, Nabi Ilyasa melanjutkan dakwah gurunya. Aku telah melihat mukjizat Allah dengan mataku sendiri, ujar Nabi Ilyasa kepada kaumnya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan, hanya Dia yang layak disembah. Namun seperti pendahulunya, Nabi Ilyasa menghadapi banyak penolakan. Sebagian besar Bani Israel menuduhnya menyebarkan ajaran sesat. Pergilah dari sini, Ilyasa. Kami tidak membutuhkan ajaranmu, teriak salah satu pemuka kaum. Tetapi dengan sabar, Nabi Ilyasa tetap berdiri teguh. Aku tidak memintamu untuk mengikutiku. Aku hanya meminta kalian untuk menyembah Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Kibaba, awal kehidupan Nabi Ilyasa mengajarkan kita banyak hal. Kesembuhannya dari penyakit menunjukkan bahwa mukjizat Allah bisa datang kapan saja, bahkan di saat-saat yang paling tidak terduga. Pertemuannya dengan Nabi Ilyas menggambarkan bagaimana takdir Allah selalu penuh hikmah. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada ujian yang terlalu berat jika kita berserah diri kepada Allah. Nabi Ilyasa, yang semula adalah anak kecil yang lemah, tumbuh menjadi seorang nabi yang penuh keberanian dan keteguhan iman. Sebuah pengingat bagi kita bahwa setiap cobaan adalah bagian dari rencana besar Allah untuk mengangkat derajat hambanya yang sabar. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ilyasa melanjutkan dakwahnya, mengabdikan hidupnya untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kepergiannya Nabi Ilyas alaihissalam, tugas berat untuk melanjutkan dakwah kepada Bani Israel jatuh ke tangan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia memikul tanggung jawab yang besar untuk mengingatkan kaumnya agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kesesatan, dan menjauhi penyembahan berhala. Namun perjalanan dakwah Nabi Ilyasa tidaklah mudah. Kaum Bani Israel yang telah terbiasa dengan kemewahan dan penyembahan kepada Baal kembali membangkang setelah ditinggalkan oleh Nabi Ilyas. Suatu pagi yang cerah, Nabi Ilyasa berdiri di tengah pasar yang ramai. Dengan suara lantang beliau menyeru kaumnya, "Wahai kaumku, tidakkah kalian sadar bahwa yang kalian sembah hanyalah patung-patung tak bernyawa? Apakah Baal dapat mendengar doa-doa kalian? Dapatkah dia memberi makan ketika kalian lapar atau menyembuhkan ketika kalian sakit? Kembalilah kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kalian dan seluruh alam semesta ini." Orang-orang berhenti sejenak dari aktivitas mereka. Beberapa menoleh dengan tatapan bingung, sementara yang lain mulai berbisik-bisik. Namun, tidak sedikit yang mencemooh. "Ilyasa, kau hanya pembawa masalah seperti gurumu, Ilyas. Kami sudah cukup mendengar ajaranmu. Pergilah dari sini dan jangan ganggu kami lagi," teriak seorang pria paruh baya dari kerumunan. Namun, Nabi Ilyasa tetap berdiri teguh. Dengan wajah tenang, ia menjawab, "Aku tidak meminta kalian menyembahku atau memberiku apa-apa. Aku hanya meminta kalian untuk menyembah Allah, Tuhan yang telah memberi kalian kehidupan dan segala kenikmatan ini. Janganlah kalian menjadi kaum yang buta terhadap kebenaran." Beberapa orang mulai merasa tersentuh, tetapi kebanyakan tetap bersikeras dalam kesesatan mereka. Di sebuah rumah besar, para pemuka Bani Israel berkumpul. Wajah-wajah mereka tampak gusar. Ilyasa semakin sering mengganggu kita dengan ajarannya. Jika ini dibiarkan, dia akan menghasut lebih banyak orang untuk meninggalkan Baal, ujar salah satu pemimpin dengan nada marah. Yang lain mengangguk.
kita harus melakukan sesuatu sebelum ajarannya menyebar lebih luas. Baal adalah dewa kita, dan kita tidak akan membiarkan ajarannya dihancurkan begitu saja. Mereka sepakat untuk menyusun rencana untuk menghentikan Nabi Ilyasa. Di sisi lain, Nabi Ilyasa tetap melanjutkan dakwahnya. Suatu hari beliau bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk di sudut pasar. Wajahnya penuh dengan kelelahan dan matanya tampak menyiratkan kesedihan yang mendalam. Nabi Ilyasa mendekat dan bertanya dengan lembut, "Wahai ibu, apa yang membuatmu bersedih?" Wanita itu menatap Nabi Ilyasa dengan air mata mengalir. "Wahai Nabi Allah, aku kehilangan segalanya. Ladangku kering dan Baal yang kusembah selama ini tidak pernah menjawab doaku. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa." Nabi Ilyasa tersenyum lembut dan berkata, "Wahai ibu, Baal tidak pernah menjawab karena dia hanyalah patung mati. Tetapi Allah, Tuhan yang Maha Hidup, selalu mendengar doa hambanya. Berdoalah kepadanya, bertobatlah dan mintalah pertolongannya. Aku bersaksi bahwa Allah akan menolongmu." Wanita itu menunduk merenungkan kata-kata Nabi Ilyasa. Dengan hati yang penuh harap, ia akhirnya berkata, "Jika Allah memang mendengar, aku akan bertobat dan kembali kepadanya. Tunjukkan jalannya kepadaku, wahai Nabi Allah." Nabi Ilyasa pun membimbing wanita itu dalam doa, mengajarkannya menyebut nama Allah dengan penuh rasa syukur. Namun seruan Nabi Ilyasa tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Suatu hari sekelompok pemuda yang dipengaruhi oleh pemuka kaum mendatanginya dengan niat buruk. "Ilyasa," teriak salah satu dari mereka, "apa yang kau inginkan dari kami? Kau hanya pembual yang membawa ajaran yang tidak masuk akal. Pergilah sebelum kami mengusirmu dengan paksa." Nabi Ilyasa memandang mereka dengan tenang, meskipun hatinya merasa perih melihat kebencian yang terpancar dari wajah mereka. "Aku tidak membawa apa-apa kecuali kebenaran. Apa yang kalian takuti dari ajaran Allah? Aku hanya mengingatkan kalian untuk tidak menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian." Namun salah satu pemuda maju dan mendorong Nabi Ilyasa dengan kasar. "Pergi dari sini Ilyasa, kau hanya membuat kami bosan." Nabi Ilyasa terhuyung tetapi tetap berdiri tegak. Dengan suara yang penuh ketenangan, ia berkata, "Aku tidak akan pergi sampai aku menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepadaku. Jika kalian memilih menolak kebenaran, maka ketahuilah bahwa kalian menolak rahmat Allah." Kelompok pemuda itu akhirnya pergi dengan amarah, tetapi Nabi Ilyasa tidak gentar. Ia tahu tugasnya tidak akan mudah. Di tengah dakwahnya, Nabi Ilyasa dianugerahi beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kebesarannya. Salah satunya terjadi ketika tanah di desa kaum Bani Israel dilanda kekeringan panjang. Kaum itu datang kepada Nabi Ilyasa memohon pertolongan. "Wahai Ilyasa, mintalah kepada Tuhanmu untuk menurunkan hujan. Jika Tuhanmu benar, maka tunjukkan kekuasaannya." Dengan hati penuh harap, Nabi Ilyasa menengadahkan tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkan kepada kaum ini kebesaran-Mu. Turunkanlah hujan agar mereka menyadari bahwa hanya Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu." Tiba-tiba, langit yang selama ini cerah tanpa awan mulai gelap. Petir menggelegar dan hujan turun dengan deras membasahi tanah yang kering kerontang. Kaum itu terperangah, tetapi tetap saja tidak semuanya mau beriman. "Ini hanya kebetulan," ujar salah satu dari mereka dengan nada keras kepala. Namun sebagian dari mereka mulai merasa takut dan bertanya-tanya tentang kebenaran ajaran Nabi Ilyasa. Melihat kaumnya yang tetap keras kepala, Nabi Ilyasa merasa sedih. Di dalam doanya pada malam yang sunyi, beliau menangis kepada Allah. "Ya Allah, aku telah menyampaikan ajaran-Mu, tetapi banyak dari mereka yang tetap membangkang. Ampunilah mereka ya Allah. Bukakanlah hati mereka agar mereka melihat cahaya kebenaran." Air matanya membasahi pipinya, tetapi beliau tetap tidak menyerah. Keesokan harinya, beliau kembali ke tengah kaumnya, menyeru mereka dengan penuh kelembutan dan harapan. Dakwah Nabi Ilyasa adalah gambaran kesabaran dan keteguhan seorang nabi dalam menghadapi kaum yang keras kepala. Meskipun banyak yang menolak, beliau tidak pernah berhenti mengingatkan mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam menyampaikan kebenaran,
kita harus tetap sabar meskipun menghadapi penolakan. Kita tidak bertugas untuk memaksakan keimanan, tetapi hanya menyampaikan pesan dengan penuh hikmah dan keteladanan. Dalam perjalanan dakwahnya yang penuh tantangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Ilyas alaihissalam mukjizat sebagai tanda kebenaran risalah yang beliau bawa. Mukjizat ini tidak hanya menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi penghibur hati Nabi Ilyas di tengah keputusasaan menghadapi kaum Bani Israel yang keras kepala. Mukjizat-mukjizat ini memberikan harapan baru bagi mereka yang ragu, menguatkan iman orang-orang yang mau mendengarkan seruannya, dan menjadi teguran bagi mereka yang membangkang. Suatu hari seorang lelaki tua datang menemui Nabi Ilyas dengan wajah penuh kekhawatiran. Lelaki itu membawa kabar tentang sebuah desa yang terletak tidak jauh dari tempat Nabi Ilyas berdakwah. "Wahai Nabi Allah, desa kami tengah dilanda bencana," kata lelaki itu dengan suara gemetar. "Mata air satu-satunya yang kami miliki telah tercemar. Banyak wanita yang mengalami keguguran karena meminum air dari sana. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi." Nabi Ilyas memandang lelaki itu dengan penuh iba. "Jangan khawatir," katanya dengan suara lembut. "Bawa aku ke mata air itu, dan insya Allah, kita akan memohon pertolongan kepada Allah untuk memperbaikinya." Mereka berjalan menuju desa tersebut. Sepanjang perjalanan, penduduk desa keluar dari rumah mereka, menyambut Nabi Ilyas dengan harapan yang tergambar di wajah mereka. Di dekat mata air, para wanita menangis, sementara para lelaki duduk termenung dengan ekspresi putus asa. Ketika Nabi Ilyas tiba di mata air yang tercemar, beliau berlutut, menyentuh tanah di sekitarnya, dan memanjatkan doa dengan penuh khusyuk. "Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bersihkanlah mata air ini agar kembali menjadi berkah bagi hamba-hambamu yang membutuhkan. Jangan biarkan mereka binasa dalam keputusasaan." Setelah berdoa, Nabi Ilyas mengambil segenggam tanah dari sekitar mata air, lalu mencampurkannya dengan air. Dengan izin Allah, air yang semula keruh dan berbau busuk mulai jernih, memantulkan cahaya matahari seperti kaca. Aroma segar menguar, dan air itu kini kembali murni. Penduduk desa meminum air itu dengan penuh rasa syukur. Seorang wanita tua meminum seteguk, lalu berkata dengan air mata bahagia, "Ini seperti air yang kami minum bertahun-tahun lalu. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan kami melalui hambanya yang saleh." Pada kesempatan lain, Nabi Ilyas sedang berjalan bersama murid-muridnya untuk menyebarkan dakwah. Mereka melewati sebuah ladang yang tampak subur, tetapi tidak ada seorang pun yang tinggal di sekitarnya. Salah satu muridnya bertanya dengan penasaran, "Wahai Nabi Allah, mengapa ladang ini kosong? Bukankah tanahnya terlihat subur?" Nabi Ilyas berhenti, memandangi ladang itu dengan penuh perenungan. Beliau bertanya kepada seorang penduduk setempat yang kebetulan lewat, "Mengapa ladang ini tidak ditanami?" Penduduk itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, tanah ini memang subur, tetapi tumbuhan yang tumbuh di sini beracun. Siapapun yang memakannya akan sakit parah, bahkan mati." Nabi Ilyas memutuskan untuk memanfaatkan tumbuhan di ladang itu. Beliau memerintahkan murid-muridnya untuk memetik beberapa daun dan buah dari tanaman tersebut, lalu memasaknya untuk makan siang. Para murid memandang dengan ragu. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, tidakkah ini berbahaya? Jika makanan ini benar-benar beracun, kita bisa kehilangan nyawa." Namun Nabi Ilyas tersenyum. "Percayalah kepada Allah, Dia Maha Kuasa untuk menghilangkan segala keburukan dari apa yang telah Dia ciptakan." Setelah makanan selesai dimasak, Nabi Ilyas memanjatkan doa, "Ya Allah, hilangkanlah racun dari makanan ini, dan jadikanlah ia rezeki yang halal dan baik bagi kami." Para murid pun makan dengan rasa ragu yang perlahan berubah menjadi keyakinan. Makanan yang tadinya dianggap mematikan kini terasa nikmat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang merasa sakit. "Subhanallah," seru salah satu murid. "Allah benar-benar melindungi kita melalui engkau, wahai Nabi Allah." Pada masa Nabi Ilyas, penyakit kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti. Banyak orang yang menderita kusta diasingkan dari masyarakat karena dianggap tidak bisa disembuhkan.
Suatu hari seorang pemuda yang seluruh tubuhnya dipenuhi luka kusta datang menemui Nabi Ilyasa. Wajahnya penuh kesedihan dan ia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah sang Nabi. "Wahai Nabi Allah, aku tahu aku ini kotor dan tidak pantas berada di hadapanmu," kata pemuda itu dengan suara lirih. "Tapi aku memohon, bantulah aku. Aku ingin sembuh dan bisa kembali hidup seperti manusia lainnya." Nabi Ilyasa mendekatinya dengan penuh kelembutan. Beliau memegang bahu pemuda itu, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain karena takut tertular. "Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Dia yang menciptakanmu dan Dia pula yang dapat menyembuhkanmu. Berdoalah bersama denganku, wahai anak muda." Mereka berdua memanjatkan doa, memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai, Nabi Ilyasa mengusap tangan pemuda itu ke atas luka-lukanya. Dengan izin Allah, kulit pemuda itu yang tadinya penuh luka mulai bersih dan kembali seperti sedia kala. Pemuda itu terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia memandangi tangannya, kemudian tubuhnya, lalu berseru, "Ya Allah, Engkau Maha Besar. Terima kasih, wahai Nabi Allah, telah membawaku kembali kepada hidup." Mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ilyasa tidak hanya menjadi bukti kebenaran ajarannya, tetapi juga menguatkan keimanan bagi mereka yang mulai ragu. Setiap kejadian luar biasa yang beliau lakukan selalu disertai dengan ajakan untuk kembali kepada Allah. Namun, meskipun banyak yang mulai percaya, sebagian kaum Bani Israel tetap menolak dakwahnya. Mereka bersikeras menyembah Baal, menganggap mukjizat Nabi Ilyasa hanyalah sihir. Nabi Ilyasa tidak pernah menyerah. Dalam setiap kesempatan, beliau tetap menyeru kaumnya, "Wahai kaumku, apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Tidakkah kalian sadar bahwa Baal yang kalian sembah tidak dapat berbuat apa-apa? Hanya Allah yang layak disembah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya." Namun, meskipun mukjizat terus terjadi, penolakan juga terus datang. Nabi Ilyasa pun hanya bisa berserah kepada Allah, memohon agar mereka yang tetap membangkang tidak dibiarkan binasa tanpa hidayah. Mukjizat-mukjizat Nabi Ilyasa alaihissalam adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintanya kepada hambanya. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah selalu ada bagi mereka yang beriman dan berserah diri. Kesabaran Nabi Ilyasa dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala menjadi teladan bagi kita untuk tidak mudah menyerah dalam menyampaikan kebaikan meskipun menghadapi rintangan yang besar. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah seorang nabi yang tidak hanya diberikan tugas untuk menyeru Bani Israel kepada tauhid, tetapi juga diberikan mukjizat yang membantunya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Salah satu keajaiban yang dianugerahkan kepadanya adalah kemampuan untuk mengetahui sebagian kejadian yang akan datang atau perkara-perkara rahasia yang membuat beliau menjadi sosok yang sangat dihormati. Namun mukjizat ini juga menjadi sumber ancaman. Kemampuan Nabi Ilyasa yang membantu raja dalam memenangkan peperangan membuat musuh-musuh kerajaan berusaha menyingkirkannya. Sebuah rencana licik disusun untuk menculik Nabi Ilyasa, tetapi atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau selamat dari bahaya tersebut dan tetap melanjutkan dakwahnya. Suatu hari, raja yang memimpin kaum Nabi Ilyasa datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia bertemu Nabi Ilyasa karena ingin membuktikan mukjizat Nabi Ilyasa dan meminta solusi di ambang serangan musuh. Di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi peta dan senjata, raja tersebut berkata, "Wahai Ilyasa," ujar raja dengan suara tegang, "musuh telah merencanakan serangan besar-besaran. Mata-mata kami melihat mereka berkumpul di lembah sebelah timur. Jika mereka menyerang, aku khawatir kita tidak akan mampu melawan kekuatan mereka." Nabi Ilyasa tetap tenang. Ia menundukkan kepala, memejamkan mata, dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya ia memohon petunjuk tentang langkah yang harus diambil. Setelah beberapa saat, beliau membuka mata dan berkata kepada raja, "Jangan khawatir, Allah akan memberikan jalan keluar. Kirim pasukan ke sisi barat lembah. Di sana, mereka akan menemukan titik lemah musuh." Raja terkejut. Sisi barat, tetapi wilayah itu adalah hutan belantara yang tidak mungkin bisa ditembus. "Apakah ini benar, wahai Ilyasa?"
Nabi Ilyasa menatap raja dengan penuh keyakinan. Percayalah, ini adalah petunjuk dari Allah. Jika engkau mengikuti perintahnya, kemenangan akan menjadi milikmu. Pasukan raja akhirnya bergerak sesuai arahan Nabi Ilyasa. Mereka menyerang musuh dari arah barat, memanfaatkan kelengahan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dalam waktu singkat, musuh berhasil dikalahkan. Ketika berita kemenangan itu sampai, raja menemui Nabi Ilyasa dengan penuh rasa syukur. Wahai Ilyasa, petunjukmu adalah anugerah yang menyelamatkan kami. Tanpa engkau, kami mungkin telah kalah dan kehilangan segalanya. Namun kemenangan ini tidak diterima dengan baik oleh pihak musuh. Para pemimpin mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa di pihak Nabi Ilyasa. Tidak mungkin mereka tahu kelemahan kita tanpa ada bantuan dari seseorang yang memiliki kemampuan khusus, ujar seorang pemimpin musuh. Pasti seseorang dari mereka, Ilyasa, yang terkenal akan mukjizat-mukjizatnya yang memberikan petunjuk itu. Kita harus menghentikannya sebelum ia membantu mereka lagi. Di malam yang gelap, para pemimpin musuh berkumpul di sebuah tenda besar. Dengan suara berbisik, mereka mulai menyusun rencana untuk menculik Nabi Ilyasa. Jika kita menangkapnya, pasukan mereka akan kehilangan arah. Mereka tidak akan bisa melawan kita tanpa petunjuk darinya, kata salah seorang pemimpin. Yang lain menambahkan, tapi kita harus berhati-hati. Dia memiliki kemampuan yang tidak biasa. Kita tidak boleh gegabah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim sekelompok prajurit elit untuk menculik Nabi Ilyasa pada malam hari ketika beliau sedang sendiri. Mereka yakin bahwa dengan jumlah dan kekuatan mereka, penculikan ini akan berhasil. Di malam yang sunyi, Nabi Ilyasa sedang duduk di dalam rumahnya. Beliau tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dan petunjuk untuk menghadapi segala rintangan. Tiba-tiba beliau merasakan firasat bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Jika ini adalah ujianmu, maka lindungilah hambamu ini. Doanya dengan penuh keikhlasan. Tidak lama setelah itu, sekelompok prajurit musuh mendekati rumahnya dengan langkah-langkah hati-hati. Mereka berbisik satu sama lain, memastikan bahwa mereka tidak akan ketahuan. Pastikan dia tidak bisa melarikan diri, bisik salah satu dari mereka. Namun ketika mereka hendak mendekati pintu, tiba-tiba angin kencang berhembus dari segala arah. Pasir dan debu beterbangan, membuat mereka kehilangan pandangan. "Apa ini?" teriak salah seorang prajurit. Yang lain mencoba maju, tetapi angin semakin kuat, memaksa mereka untuk mundur. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara gemuruh yang membuat mereka ketakutan. "Kita tidak bisa melanjutkan ini. Ini pasti perlindungan dari Tuhannya," seru salah satu dari mereka. Akhirnya, mereka melarikan diri, meninggalkan rencana mereka yang gagal total. Ketika pagi tiba, Nabi Ilyasa keluar dari rumahnya dengan wajah yang tenang. Beliau tahu bahwa Allah telah melindunginya dari ancaman besar. Dengan penuh rasa syukur, beliau sujud kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, Engkau adalah pelindung hamba-hambamu yang beriman. Tidak ada kekuatan selain kekuatanmu. Terima kasih telah menyelamatkanku dari kejahatan mereka yang berniat mencelakaiku." Beliau kemudian melanjutkan dakwahnya seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Di hadapan kaumnya, Nabi Ilyasa menyampaikan pesan penuh hikmah. "Wahai kaumku, lihatlah bagaimana Allah melindungi hamba-hambanya yang berserah diri kepadanya. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu melawan kekuasaannya. Maka, mengapa kalian masih ragu untuk kembali kepadanya?" Beberapa orang di antara kaumnya mulai tergerak hatinya. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ilyasa adalah bukti nyata. Namun sebagian lainnya tetap keras kepala, menolak kebenaran yang telah jelas di depan mata mereka. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Nabi Ilyasa tidak pernah menyerah. Beliau terus berdakwah dengan penuh kesabaran, menyampaikan ajaran tauhid kepada kaumnya. Dalam setiap doa, beliau memohon agar Allah memberikan hidayah kepada mereka yang masih tersesat. "Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati. Bukalah hati mereka yang keras, agar mereka dapat melihat cahaya kebenaran-Mu." Doanya di setiap malam yang sunyi. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang beriman, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil untuk diselamatkan.
Mukjizat Nabi Ilyasa dalam mengetahui rahasia dan kejadian yang akan datang tidak hanya membantu kaumnya, tetapi juga menjadi bukti keimanan dan keteguhan beliau dalam menjalankan amanah kenabian. Nabi Ilyasa alaihissalam telah menjalani hidupnya dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang nabi yang sabar, penuh kasih sayang, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi rintangan. Di usianya yang mulai senja, beliau merasakan bahwa tugas kenabian yang diembannya mendekati akhir. Hatinya penuh rasa syukur, namun ada juga kesedihan mendalam ketika memikirkan kaumnya yang masih banyak membangkang. Suatu malam, Nabi Ilyasa duduk sendiri di rumahnya. Tubuhnya yang dulu kuat kini mulai terasa lemah, tetapi semangatnya untuk terus berdakwah tidak pernah pudar. Ia memandang ke arah langit malam yang penuh bintang sambil berdoa, "Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu segala sesuatu. Tugasku di dunia ini hampir selesai. Berikanlah aku petunjuk, siapa yang akan melanjutkan risalah ini setelah aku tiada." Esok harinya Nabi Ilyasa memanggil para muridnya. Mereka berkumpul di sekitar beliau, duduk dengan penuh penghormatan. "Wahai murid-muridku," kata Nabi Ilyasa dengan suara yang tenang, tetapi terdengar penuh wibawa. "Aku merasakan bahwa tugasku di dunia ini akan segera berakhir. Aku membutuhkan seseorang di antara kalian yang siap melanjutkan dakwah ini. Siapa yang bersedia memikul tanggung jawab besar ini?" Para murid saling berpandangan. Mereka memahami beratnya tugas seorang nabi, bukan hanya menyampaikan ajaran Allah, tetapi juga menghadapi penolakan, cemoohan, dan ancaman dari kaumnya. Seorang pemuda bernama Zulkifli akhirnya maju. Dengan suara yang tegas tetapi penuh rasa hormat, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku bersedia melanjutkan dakwahmu. Aku akan menjaga ajaran ini dan menyampaikan risalah Allah kepada siapapun yang mau mendengarkan." Nabi Ilyasa tersenyum lembut. "Zulkifli, engkau memiliki hati yang kuat dan iman yang teguh, tetapi ketahuilah, tugas ini tidak mudah. Engkau harus bersabar dalam menghadapi segala rintangan dan tetap teguh dalam keimananmu." Zulkifli mengangguk dengan mantap. "Dengan izin Allah, aku akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya." Meskipun tubuhnya semakin lemah, Nabi Ilyasa tetap melanjutkan dakwahnya. Ia berjalan dari satu desa ke desa lain, menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah. Setiap kata yang diucapkannya penuh kelembutan, tetapi juga mengandung peringatan yang tegas. Di sebuah desa, seorang lelaki tua mendekati beliau dengan air mata mengalir di pipinya. "Wahai Nabi Allah, aku telah lama tersesat. Aku menyembah berhala dan melupakan Allah. Maukah engkau menerima tobatku?" Nabi Ilyasa memegang tangan lelaki itu dengan penuh kasih sayang. "Wahai saudaraku, Allah adalah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan engkau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ucapkanlah kalimat syahadat dan berjanji untuk tidak kembali kepada kesesatanmu." Lelaki itu menangis terseduh-seduh. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusannya." Melihat pertobatan lelaki itu, Nabi Ilyasa merasa hatinya sedikit lega. Namun ia tahu masih banyak di antara kaumnya yang tetap membangkang. Suatu malam, Nabi Ilyasa bermunajat kepada Allah dengan hati yang penuh rasa syukur, tetapi juga kesedihan. Ia menangis dalam sujudnya, memohon ampunan untuk kaumnya. "Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Aku telah menyampaikan risalahmu, tetapi banyak di antara mereka yang tetap menolak. Ampunilah mereka, ya Allah, dan bukakanlah hati mereka untuk menerima cahayamu." Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa sedih karena tahu bahwa beberapa orang di antara kaumnya akan menghadapi azab jika mereka terus membangkang. Ketika hari-hari terakhirnya semakin dekat, Nabi Ilyasa memutuskan untuk mengumpulkan kaumnya. Ia berdiri di tengah mereka dengan wajah yang memancarkan ketenangan, meskipun hatinya dipenuhi berbagai emosi. "Wahai kaumku," katanya dengan suara lembut tetapi penuh wibawa, "aku telah menyampaikan kepada kalian ajaran yang benar. Aku telah menunjukkan kepada kalian mukjizat-mukjizat dari Allah sebagai bukti keesaannya. Tetapi kini, tugasku di dunia ini telah selesai. Aku akan segera berpulang kepadanya." Orang-orang yang mencintai Nabi Ilyasa menangis mendengar kata-kata itu.
Seorang wanita tua maju dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai Nabi Allah, apa yang akan terjadi pada kami setelah engkau pergi? Siapa yang akan memimpin kami?" Nabi Ilyasa tersenyum lembut. Allah tidak akan meninggalkan kalian, Dia selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Zulkifli akan melanjutkan dakwah ini dan aku yakin dia akan memimpin kalian dengan baik. Di hari terakhirnya Nabi Ilyasa mengumpulkan keluarganya dan murid-muridnya untuk mengucapkan perpisahan. Ia memberikan nasihat terakhir yang penuh hikmah dan keikhlasan. Jangan pernah meninggalkan Allah. Pegang teguh ajaran Allah, meskipun dunia menawarkan godaan yang besar. Ketahuilah, hanya kepada Allah kita kembali dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Ketika saatnya tiba, Nabi Ilyasa berbaring dengan tenang. Zulkifli duduk di sampingnya, memegang tangan beliau dengan air mata mengalir di pipinya. "Wahai guruku, engkau telah membimbing kami dengan kebijaksanaan dan cinta. Aku berjanji akan menjaga ajaranmu dan meneruskannya kepada generasi setelah kami." Nabi Ilyasa tersenyum lemah. "Zulkifli, tugas ini berat, tetapi aku percaya engkau mampu. Ingatlah selalu, Allah bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas." Dengan kalimat terakhir itu, ruh Nabi Ilyasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana hening, hanya isak tangis murid-muridnya yang terdengar. Kisah hidup Nabi Ilyasa adalah pelajaran tentang keteguhan, kesabaran, dan kasih sayang seorang nabi terhadap umatnya. Meskipun banyak yang menolak dakwahnya, beliau tidak pernah menyerah. Beliau meninggalkan warisan yang berharga, yakni ajaran tauhid yang murni dan teladan kehidupan yang penuh keikhlasan. Zulkifli melanjutkan tugas dakwah Nabi Ilyasa dan generasi-generasi setelahnya mengenang Nabi Ilyasa sebagai salah satu nabi yang paling sabar dan penuh cinta kepada umatnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau dan meneladani keteguhan serta kesabaran beliau dalam menghadapi ujian hidup. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.